Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Mitra Mandiri. Jadi kami di sini mau mewawancarai salah satu koperasi yang ada di Kemenjahe, tepatnya di depan rumah Kak Rina, yaitu Koperasi Mitra Mandiri. Nah teman-teman, kalau kepo ikuti vlog kami. Bye bye. Bye bye. Pertama-tama, siapa nama kakak? Oh, nama aku Eka. Sejarah koperasi ini pertama kali dibangun, Kak. Ada sejarahnya. Kenapa dibangunnya? Karena ada beberapa orang yang punya visi sama misi yang sama untuk membantu dan memajukan masyarakat. Jadi dikumpulkanlah uangnya, istilahnya. Mereka dalam satu bulan mengumpulkan uangnya dengan koperasi ini. Saham utamanya itu mereka yang punya. Karena kan koperasi tahu nggak benar koperasi? Pengertian dari koperasi? Belum. Mereka belum ada bahas koperasi tapi udah musik nih koperasi. Iya. Koperasi itu kan dari kita untuk kita dan bagi kita. Jadi kan kita yang mengumpulkan uangnya untuk anggota kita juga, untuk keperluan anggota kita juga. Jadi uang koperasi ini uang masyarakat, uang anggota, uang yang ada di sini itu uang anggota. Baik deposito, tabungan, itu uang anggota semua. Jadi kalau siapa pemilik koperasi, semua anggota yang punya saham di sini. Pertama kali dibangun koperasi ini kira-kira tanggal berapa, Kak? Itu di 26 November 2008. Berarti udah 19 tahun. Tetap di sini tempatnya ada atau berarti tempat? Kalau tempatnya itu sih yang lebih lama yang di kasir cuma dimasukin uang ya. Bapak kan karena nggak di sini, jadi kalau tempatnya kayaknya udah pindah karena kita ada perubahan tempat domisili kemarin. Kita ada tempat domisili kemarin kayaknya di Belas Kadi, nah baru pindah ke sini. Sampai sekarang berarti belum ada cabang ya? Belum ada cabang, cuma di sini. Baik, terima kasih, Kak. Apa company profil koperasi ini? Apanya? Company profile. Kayak apa profil dari koperasi ini? Profilnya, maksudnya apa aja yang terjadi di koperasi gitu, apa yang ada di koperasi gitu, profilnya. Nah, koperasi itu kan habis buat yang SKS. Jadi koperasi itu sebenarnya usaha untuk simpan pinjam, tapi koperasi kita selain simpan pinjam ada usaha lain. Ada usaha pupuk itu di Sukadane, di Lambat, itu bukan cabang, tapi itu unit usaha kita. Kalau simpan pinjam cuma satu, berdiri sendiri. Kita punya usaha di pupuk, di Mitra Tani. Baru kalau di koperasi ini kita bisa melayani masyarakat, bayar token, uang listrik, bayar air, bayar wifi, bayar BPJS, itu kita layani juga. Untuk transfer juga kita bisa layani, top up e-wallet juga kita Dan selanjutnya susunan kepengurusan koperasi ini boleh Kakak sebutkan? Kalau koperasi itu pimpinannya seorang ketua. Jadi sebenarnya tahta tertinggi dari koperasi itu adalah anggota. Jadi segala sesuatunya itu diusulkan, disahkan oleh rapat anggota. Jadi ketua ini terpilih dari rapat anggota. Jadi struktur organisasinya itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan itu dipilih oleh anggota. Lalu kita punya pengawas juga, ada ketua pengawas, sekretaris, dan anggota. Nah, yang membawahi itu semua kita ada tim operasional, ada tim legal, ada juga tim admin, administrasi gitu. Di bawahnya lagi ada CS, ada teller, ada accounting. Bisa disebutkan nama ketua, sekretaris, dan bendaharanya saja? Ketuanya Bapak Andreas Hermanto Kalian, sekretarisnya Kakak Erika Berdiri, bendaharanya Kakak Kasir Eviana Berdiri.
serta jumlah anggota yang ada di koperasi ini? Jumlah anggota sekitar 2.500 anggota. 2.500. Berarti di sini ada apa namanya, shift malam, shift apa gitu nggak ada? Kita jam kerjanya kayak jam kerja biasa, 8 sampai 9. Berarti semuanya langsung ada di sini? Atau Yang ini anggota maksudnya gimana? Anggota itu adalah kalau di luar dibilang nasabah, tapi di kita dibilang anggota. Beda anggota, beda karyawan. Penyebutannya sebenarnya beda. Karyawan kalau di koperasi kan ada karyawan, pengelola. Jadi kalau misalnya ditanya berapa anggota, 2.500 itu adalah anggota kita, nasabah kita, gitu. Jadi kalau kamu nanya karyawan yang ada di sini 15 orang. selanjutnya usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi tadi. Berarti apa itu? Iya, Cara profilnya. iya. Apakah dalam kegiatannya koperasi sudah menerapkan dan menggunakan teknologi tertentu? Udah, kenapa? Karena udah, karena kita semuanya tersistem. Jadi kalau kita mau tabungan di luar pun kita udah langsung masuk sistem, dia di input di luar, kita bisa tengok dalam kantor. Jadi udah pakai teknologi. Maka tentang laporan keuangan, apakah koperasi tersebut bisa mengelola keuangan dengan baik dan boleh kakak kasih kayak bukti nyatanya gitu? Kalau untuk laporan keuangan sebenarnya dikelola dengan baik, karena kan kita diawasi sama dinas koperasi dan UMKM. Jadi itu setiap per 3 bulan sekali kita kasih laporan ke koperasi, ke dinas koperasi gitu. Dan setiap tahun kita udah adakan kata anggota, di situ udah ada data semua laporan keuangan. Jadi sejauh ini dari dinas koperasi pun tidak ada komplain, dari laporan anggota pun tidak ada komplain. Dan Sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kontribusi apa yang sudah koperasi ini berikan untuk lingkungan sekitarnya? Kontribusinya apa? Iya. Gitu ya. Kontribusinya paling membantu para anggota, baik sendiri maupun di luar. Kenapa kita bilang bantu? Karena di saat mereka butuh, kita selalu ada. Karena kan koperasi memang fungsinya itu. Jadi setiap anggota di saat dibutuh, setiap anggota itu kalau perlu pasti kita ada. Strategi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Nah, itu dia yang Pak bilang tadi. Jadi kan perekonomian sampai yang stabil, ada tanaman murah, ada lagi yang gagal panen, gitu kan. Jadi yang bisa kita bantu itu dengan memberikan dana pinjaman. Jadi kan mereka pasti butuh modal untuk melanjutkan usahanya. Dan itulah koperasi sebagai salah satu usaha sebagai pinjamnya memberikan dana kepada anggota gitu. Jadi memberi pinjaman. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi koperasi saat ini dan bagaimana koperasi berencana untuk mengatasinya? Ya, tantangannya sama yang kayak pertanyaan sebelumnya. Tantangannya karena perekonomian di sini yang nabung nggak banyak, Yang dicari banyak. yang pinjam. Karena kan di koperasi ini kan ada penabung, dari uang penabung ini langsung mengumpulkannya menjadi pinjaman. Jadi yang terkendala di sini sekarang yang nabung itu sedikit karena perekonomian itulah kendalanya. Cuman antisipasi yang kami lakukan sekarang mencari anggota baru, gitu, yang mungkin usahanya bukan pertanian, tapi mungkin dia pengusaha atau dia Untuk nabung. Iya, untuk menabung. Itu untuk menopang ya, untuk menabungnya di sana. Jadi kita cari anggota baru. Cara mengetahui saldo dan transaksi simpanan dan pinjaman di koperasi ini, apakah ada fasilitas untuk mengecek saldo secara online? Kalau online nggak ada, untuk anggota kita nggak ada, cuman kalau di kantor kita bisa cek. Tapi kalau untuk anggota pribadi kita belum ada elektroniknya untuk itu, belum ada sarananya untuk anggota ngeling gitu apa. Tapi kalau kita kan punya pengutip tabungan, jadi kan mereka pakai mesin, jadi setiap mereka nabung kita pakai mesin. Tapi kalau misalnya mobile dan handphone gitu nggak ada. Dan selanjutnya, bagaimana cara mengajukan pinjaman di koperasi ini? Apakah ada batas maksimal pinjaman yang dapat diambil? Di sini pastilah ada bang, tergantung abunannya. Jadi kan kita di sini cuma
bisa terima surat tanah. Surat tanah itu kedua, ada sertifikat, ada akta notaris. Satu lagi ada surat tanah itu dia hanya dalam berbentuk selembar kertas, surat kepala desa. Jadi kalau mengajukan pinjaman ke sini tergantung suratnya. Baru selesai tergantung suratnya kita disurvei. Nah, tergantung kelayakannya. Kelayakannya itu maksudnya kelayakan bayarnya, usahanya apa, apakah dari situ dia bisa bayar angsurannya. Tapi kalau sampai kita nggak ada batasi rumah surat bukan dan usahanya tergantung. Selanjutnya, bagaimana cara mengambil dana yang telah disimpan di koperasi ini? Apakah ada gambar minimal dana yang dapat diambil? Sejauh kalian masih sejauh anggota masih punya saldo di sini, bisa tarik seumur semuanya. Jadi itu kita ada 3 simpanan ya, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Jadi kalau dia mau narik itu dia cuma bisa bikin simpanan sukarela. Kalau dia mau tarik simpanan pokok dan simpanan wajib, dia akan bikin anggota. Jadi kalau di sini minimal saldo di simpanan sukarelanya harus minimal 20.000. Jadi kalau ada uang 100 juta, 100 juta uang 20.000 lah yang bisa ditarik. Selanjutnya Kak, bagaimana tanggung jawab pemilik koperasi apabila koperasi mengalami kerugian atau pembubaran? Tanggung jawab koperasi ada sebenarnya ya. Tanggung jawab koperasi kalau tanggung jawab koperasi kalau terjadi kerugian kan sejauh ini sih kita nggak terjadi kerugian. Yang paling bisa pun kita lakukan dari tanggung jawab kita ngepus struktural yang menunggak karena kan uang orang, karena kan yang kita kasih uang pinjaman ke anggota ini kan uang pinjaman anggota juga ya kan, uang tabungan anggota. Jadi untuk anggota ini mau nggak mau haruslah kita hapus yang nggak punya yang banyak tunggakan dengan cara kalau misalnya dia nggak bisa bayar lagi ya kita pakai akunannya harus diambil lagi. Kalau akunannya sudah kita ambil lagi itu kemudian ada sih kerugian, tapi mau minimalisir kerugian karena akunan itu pun kita ambil alih sebenarnya itu sesuai dengan kita itu sesuai dengan utang notaris. Kalau misalnya ada lebih kita balikan sama. Kak, selanjutnya apa manfaat atau keuntungan utama yang diperoleh anggota dari bergabung dengan koperasi ini? Manfaatnya yang pertama dia nggak perlu datang ke sini untuk nabung karena kita punya pengutip, kita bisa kutip nabung, jadi dia nggak perlu kemana-mana, dia cuma tunggu di tempat kita kutip. Itulah keuntungan yang pertama. Yang kedua, kalau anggota tiba-tiba butuh dana, kita bisa, kalau dia sudah jadi anggota, dia perlu hari ini, kita bisa cairkan hari ini kalau dia sudah anggota. Bagaimana pandangan Anda tentang peran koperasi dalam peningkatan perekonomian? ekonomi masyarakat? Nah, peran koperasi mengenai perekonomian masyarakat balik lagi yang ke tadi ya. Jadi perannya itu untuk meningkatkan, kan kalau misalnya masyarakat nggak punya dana, nggak punya modal untuk usaha, pasti perekonomian akan stuck di situ aja. Jadi kalau supaya perekonomian bisa meningkat, maka harus punya modal. Nah, itu koperasi datang untuk memberikan banyak modal untuk keluarga. Selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan koperasi sulit berkembang saat ini? Faktor yang menyebabkan koperasi kan banyak banget dengan bunga pun. Karena kita koperasi ini kalau memberikan pinjaman itu kan itu ada batasannya dari dinas, dari Kementerian Koperasi ya, itu ada batasan bunga. Sedangkan kalau bank kan berani mengukur, itu bunganya sampai 0, jadi itu yang buat koperasi nggak bisa berkembang karena banyaknya bank-bank yang mengeluarkan dana kur. Apa yang menyebabkan faktor utama terhadap keberhasilan koperasi? Faktor utamanya keberhasilan koperasi itu anggotanya makmur dan sejahtera. Makmur dan sejahtera itu artinya mereka nabung pun banyak, pinjam pun banyak gitu. Itulah kelihatannya makmur dan sejahteranya. Selanjutnya,
Bagaimana koperasi ini mengelola keuangan dan bagaimana proses pengambilan keputusan terhadap anggaran dan inspirasi investasi. Bagaimana koperasi mengelola keuangan dan anggaran dan investasi. Mengelola keuangan bagaimana caranya gitu ya, mengelola Pengambilan keputusan terkait anggaran investasi yang dilakukan. anggaran, investasi, rencana kerja itu akan dilakukan dari keputusannya itu diambil dari rapat pengurus. Setelah dapat rapat pengurus, balik lagi kita berikan ke rapat anggota karena di sini yang memegang keputusan tertinggi itu adalah anggota, bukan pengurus. Pengurus nggak bisa buat kesimpulan, nggak bisa untuk segala investasi dan usaha itu nggak bisa dijalankan kalau anggota nggak setuju. Jadi memang itu akan didapatkan keputusannya akan diambil di rapat anggota. Terakhir Kak, jenis layanan atau produk yang disediakan koperasi kepada anggota, bisakah Anda memberikan itu? Produknya, kayak kita ada jenis usaha mitra tani ya, itu pupuk, bagian yang pupuk. Itulah produk yang bisa kita pasarkan ke masyarakat. Jadi kalau di sini yang bisa kita pasarkan paling jasanya. Jasa itu yang kita bilang awal tadi, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran wifi, BPJS, mau transfer, isi wallet, itulah jasa yang bisa kita lakukan. Oke Kak, sekian wawancara dari kami. Kiranya kalau ada kesalahan teknis kata, baik disengaja ataupun tidak, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu kakak yang sudah diluangkan untuk kelompok kami dan untuk tugas kami yang akan kami kumpulkan ke sekolah dan ini. Terima kasih ya Kak. Ya, semoga sukses. Semoga nggak ada kendala nanti dari kunjungannya ya. Jadi kira-kira Boleh, boleh. semuanya